datang di podcast IBP, ruang ngobrol inspiratif untuk para pelaku usaha dan mahasiswa yang ingin tahu lebih banyak tentang bisnis dan tentunya pengembangan UMKM. Nah, pada episode kali ini kita akan bawa topik Go Global, strategi peningkatan kapasitas UMKM menuju pasar ekspor. Nah, seperti yang kita tahu bahwa UMKM ini merupakan tulang punggung dari ekonomi Indonesia, namun baru sebagian kecil yang mampu menembus pasar global, guys. Nah, gimana caranya untuk kita tembusin pasar global itu? Kita udah bawain dulu narasumber expert di sini ya. Yang pertama ada Ibu Amanda, yang merupakan dosen sekaligus praktisi pengembangan kewirausahaan. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, guys. Nah, yang kedua ada Bapak Abdullah Umar Bahar ya Pak, selaku pelaku usaha UMKM sekaligus pendamping usaha yang berpengalaman membawa produk lokal menembus pasar ekspor. Wah keren banget nih guys ya. Jadi Bapak selaku pelaku itu juga ngajak-ngajakin orang yang lain gitu ya Pak? Iya. Wah keren banget nih guys. Nah langsung aja ke materi intinya. Yang pertama, kalau misalnya kita kondisi UMKM di Indonesia itu, mungkin ini pertanyaan bisa ke Ibu Amanda dulu ya. Sebenarnya sejauh mana sih kesiapan mereka dalam menghadapi pasar global? Oke, kalau kita lihat ya, UMKM Indonesia itu termasuk UKM-UKM yang udah tumbuh dengan solid. Ya, mereka punya kekuatan mulai dari produknya sendiri, kemudian juga dari sumber dayanya mereka punya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya secara SDM, UMKM Indonesia ini sudah punya SDM yang mumpuni. Yang mana kalau kita lihat ya, namanya untuk menembus pasar global, kita tidak hanya siap dengan produk, tetapi juga bisa melek nih apa yang terjadi di dunia. Kemudian customer kita seperti apa, kemudian namanya komunikasi kita itu kan nggak yang dekat ya, tetapi jauh, entah berantah di mana gitu, sehingga biasanya menggunakan komunikasi bersifat digital, entah lewat telepon, email dan sebagainya. Sebenarnya ini kita sebenarnya udah punya gitu. Jadi kalau ditanya siap apa enggak, secara sumber daya, secara resource, ini kita tuh udah lengkap sebenarnya. Oke nih guys, jadi udah punya endemi sendiri ya untuk menuju pasar global. Nah kalau ngomongin tentang kesiapan yang tadi udah siap, kita lanjut aja ke Pak Abdullah ya. Menurut Bapak, apa sih tantangan yang paling sering kita temuin kalau misalnya UMKM itu lagi pengen ke pasar ekspor gitu Pak? Ya, untuk proses UMKM yang selama ini saya dampingi itu berbeda-beda sih problematikanya. Sebagian besar 60% dari UMKM kita tuh produknya itu F&B, makanan dan minuman. Cuma itu sebagian besar mereka masuk tanpa riset. Ini yang sering terjadi sehingga ketika masuk dalam pasar ekspor mereka terkendala masalah rasa dan kemasan produk karena tidak disesuaikan dengan tujuan ekspor. Nah ini yang kita harus perbaiki dan bersama-sama bagaimana membantu UMKM yang masuk pasar ekspor, memberikan edukasi, mendampingi dan membimbing mereka sehingga ketika masuk pasar itu mereka memahami bagaimana culture dan budaya negara tujuan itu mempengaruhi minat dan beli mereka terhadap produk-produk UMKM Indonesia. Itu ya Pak, jadi banyak banget kendalanya sesuai dengan kondisi lapangan sekarang, mulai dari kemasan dan lain-lain gitu ya. Nah mungkin kita lanjut lagi ke Bu Amanda nih, tadi kan udah disebutin tuh beberapa kendala kita. Mungkin Ibu ada nggak sih strategi yang bisa dilakukan untuk UMKM menuju pasar global Bu? Oke, kalau ditanya mengenai strategi tadi yang disampaikan juga oleh Pak Abdullah ya, bahwa banyak produk itu tidak tahu ibaratnya marketnya seperti apa ya Pak, kurang riset. Jadi sebenarnya strategi yang paling pertama adalah kita harus berani, kita harus siap untuk riset nih. Jadi jangan karena kita pengen ekspor, oh saya punya produk langsung saya kirimkan, tetapi kita lupa untuk riset. Mulai dari riset pasar kita seperti apa, kemudian kesukaan di negaranya seperti apa, atau misalnya pasar kita nih
adanya di benua mana? Oh, benua Eropa kah, benua Asia kah, benua Amerika kah? Setelah kita tahu dan kita riset itu pasar, ya kita tahu nih berarti apa yang harus saya persiapkan, mulai dari spesifikasinya tadi, kemasan, rasa, dan sebagainya. Jadi strategi yang pertama adalah siapkan waktu, siapkan tenaga untuk mau riset pasar. Itu yang pertama. Kedua adalah kita juga harus berpikir inovasi. Karena kalau misalnya produk hanya produk mentah, mungkin mudah kita menjual, tetapi harga jualnya pasti juga akan rendah dong gitu. Dan tidak ada keunikan gitu. Selain menjual produk, apalagi nih, kan kita pengennya kalau bisa jual produk itu dengan harga yang tinggi kan, pasti kita harus punya value added atau nilai tambah dari produk kita. Jadi kita harus siap-siap untuk berinovasi, diversifikasi produk dan sebagainya. Kemudian yang ketiga strateginya adalah kita harus bisa ikut dan bisa menyelaraskan dengan teknologi yang ada saat ini. Sekarang mau cari pasar atau nyari buyer itu nggak perlu datang ke negaranya ya Pak ya, gitu. Kita bahkan udah pakai semuanya itu platformnya digital. Ya, platform digital semuanya tersedia, tinggal kita upload. Mungkin nanti kita tawar-menawar juga di sana gitu. Kalau kitanya nggak siap untuk mengikuti teknologi yang ada atau perkembangan digitalisasi yang ada, kita akan sulit juga. Nah, jadi 3 itulah menjadi strategi utama, kunci utama ketika kita mau masuk ke pasar global. Nah, diingat guys, yang pertama tadi ada riset, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada penyesuaian terhadap teknologi. Nah, ngomongin tentang teknologi, kalau misal dari sisi lapangan nih Pak, seberapa pentingkah untuk pelaku usaha UMKM melakukan digitalisasi gitu untuk menuju pasar global? Ya, kalau saat ini sangat penting sekali ya digitalisasi. Bagaimanapun kita memang dihadapkan teknologi, mau tak mau kita harus update diri, mengupdate aktualisasi terhadap UMKM kita. Karena memang pengalaman yang di lapangan dari riset saya kecil-kecilan itu 60% itu kebanyakan kaum ibu-ibu, dan di antara 60% itu umumnya hampir 80% itu 40 ke atas, dan mereka masih belum paham bagaimana Instagram, bagaimana melakukan dengan TikTok dan segala macam digital marketing. Nah, inilah tantangan. Makanya ini program bagus sekali buat IBT nih. Bagaimana nih di ITK ya bisa masuk menselaraskan dengan ilmu dan pengetahuan tentang digital marketing atau teknologi, membantu UMKM bisa masuk ke pasar luar negeri gitu ya. Karena UMKM ini sendiri kita pahami umumnya itu superwoman, superhero gitu, karena dari A sampai Z mereka lakukan sendiri. Nah, ini yang menjadi kendala juga, dan bukan mudah-mudahan dengan adanya IBT dan platform-platform lain teman-teman mahasiswa yang bisa menjadi wadah yang bisa menjembatani UMKM kita ke luar negeri itu sangat jauh mendukung sekali untuk pengembangan pasar ekspor UMKM kita. Nggak mungkin juga kita bolak-balik ke negara ini juga. Jadi itu biayanya juga tinggi kan. Jadi kita punya ini sendiri ya, punya peran masing-masing. Karena setiap orang UMKM, misalnya dia mulai dari racikan bahan baku, kemudian packaging, mencari pembeli, itu akan menyita waktunya. Apalagi ibu-ibu punya peran di sisi lain sebagai ibu rumah tangga, orang tua, gitu kan. Jadi itu akan membatasi sekali gerak mereka. Makanya diperlukanlah teman-teman mahasiswa di sini IBT yang mungkin bisa mengambil inisiasi sebagai penyambung dari UMKM. Memang mereka fokus untuk produksi saja, tinggal marketnya teman-teman IBT lah yang menjembatani itu. Oke, nah next ke pertanyaan selanjutnya Pak, kalau boleh apa sih yang bisa dilakukan UMKM untuk membuka akses pasarnya ke pasar global? Ya, UMKM tentu pertama seperti data tadi market ini ya, market intelligence atau riset. Kemudian mereka memang harus menyesuaikan pengalaman dari beberapa UMKM itu terkendala ketika masuk itu mereka tidak mendapatkan atensi seperti di lokal. Oh, mereka dengan percaya diri, dan kita akui tidak ada sih masakan Indonesia ini yang tidak enak gitu. Semua enak. Cuma ketika kita masuk ke ranah ekspor, teman-teman ini mengalami kendala ketika ketemu dengan orang yang memang belum terbiasa dengan produk-produk Indonesia. Ini yang perlu kita pengenalan. Yang saya pahami dalam di bisnis digital ataupun marketing, bagaimana membangun positioning, membangun branding itu memang butuh waktu.
Apalagi yang teman-teman UMKM berangkat dari bawah, belum dikenal produknya, butuh waktu dan kesabaran untuk semangat terus memasarkan produk mereka ya, sambil melakukan riset tadi agar bisa produk mereka kan disesuaikan dengan selera pasar. Karena selama ini jujur UMKM kita adalah membuat sesuatu yang berdasarkan hobi mereka, berdasarkan turun-temurun resepnya, caranya, segala macam, bukan berdasarkan permintaan pembeli. Sesuatu yang dibutuhkan pasar itu jauh lebih besar kita buat daripada kita membuat sesuatu yang kita suka untuk dipasarkan ke pembeli seperti itu. Oh gitu. Iya. Kalau dari Bu Amanda mungkin adakah tambahan akses gimana sih yang pertama kali harus dilakuin untuk si pelaku usaha ini kalau mau buka jalan ke pasar global? Oke. Kalau untuk buka pasar ke global, yang jelas kita itu jangan pernah ragu untuk misalnya mencoba langkah pertama, karena ini biasanya langkah pertama ini yang paling susah ya. UMKM tuh mereka berpikir bahwa oh saya nih skalanya masih kecil deh gitu ya, kemudian nanti kan kalau ekspor itu nanti ada presentasi lah atau harus menjual langsung kepada buyer, mana bayarnya dari luar negeri gitu. Jadi pakai bahasanya berbeda gitu, jadi udah ada ketakutan sendiri. Yang penting adalah berani dulu untuk melakukan langkah pertama gitu ya. Tadi misalnya, oh kita sudah riset, oke, bagus nih produknya, kayaknya udah sesuai nih diterima pasar. Tetapi ketika kita mau diajak, oke yuk pameran yuk gitu, ini udah mulai maju gak ya gitu. Nah itu bisa juga itu. Jadi yang pertama adalah kita berani untuk membuat langkah pertama di mana kita menawarkan produk kita. Ya namanya kita jualan ya gitu ya, berarti kita harus berani untuk menawarkan produk kita dimanapun, mau di platform digital sekali, datangin bolanya gitu. Iya, jadi kita yang jemput bola gitu ya. Bagaimana buyer mau datang kalau misalnya kita sendiri kelihatannya tuh kayak nggak yakin nih mau menawarkan produk kita itu. Dan juga manfaatkan tadi digital ya, berani untuk kita show produk kita, entahkah itu ya tadi lewat TikTok, Instagram dan sebagainya. Sekarang semua orang bisa mengakses gitu ya. Kalau kita melihat sekarang anak-anak muda apalagi gitu ya, tiap hari everyday itu berhubungan ya dengan TikTok. Manfaatkan TikTok tadi untuk mempromosikan produknya. Mungkin nanti hashtagnya dengan bahasa Inggris dan sebagainya biar bisa diakses oleh orang luar. Ya tambah juga mungkin kalau kita ke global itu memang kita harus masuk ke ranah tersebut. Dalam artian kita harus maksudnya mempelajari agar mendapat feedback balik. Nah, jangan kita kayak kata di bawah burung ya, merasa sudah hebat, ternyata dunia luar itu jauh lebih luas lagi. Itu yang harus kita inginkan. Gitu. Nah, kemudian yang penting adalah bagaimana kita membangun jejaring. Jadi mungkin kita hanya diberi papan, tapi dengan komunikasi dan teknologi saat ini kita bisa berinteraksi, mungkin mempelajari daerah negeri Belanda, misalnya kita ngerti kok baca culture-nya seperti apa, bagaimana masuk ke sana, kemudian bangun jaringan, mungkin ada diaspora orang Indonesia bekerja di sana, kemudian ada juga perwakilan pedagang kita di sana, jadi kita pelajari di sini. Jadi insya Allah informasi itu akan sangat banyak kita dapatkan untuk masuk ke tidak terbatas. Oke guys, jangan lupa dicatat ya. Nah, dan tidak terasa nih kita udah masuk di segmen terakhir di mana narasumber kita memberikan pesan untuk para pelaku UMKM atau pelaku usaha. Bisa dong Bu, Pak diberikan pesannya mungkin dari Bu Amanda dulu untuk orang yang mau melakukan ekspor. Oke. Buat siapapun mau usaha kecil, mau udah usaha besar atau usaha punya anak muda ataupun yang ya tadi misalnya yang sudah berjalan lama usahanya, untuk pertama kali mau ekspor jangan pernah takut untuk ekspor karena itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, itu sangat mungkin. Banyak sekali yang sudah berhasil untuk melakukan itu. Ingat pada produk kita itu sebenarnya banyak kok yang nunggu di luar. Mungkin kitanya saja yang belum tahu nih siapa yang cocok untuk produk kita, tetapi pasti akan ada pasarnya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan ekspor. Oke. Jangan pernah takut untuk melakukan ekspor. Boleh Pak? Ya, teman-teman, sahabat IBT ya. Jadi ekspor itu kalau kami punya moto ekspor itu mudah. Sebagaimana bisa melakukan transaksi dalam negeri, karena tugas seorang eksportir yang global itu cuma dua, yang pertama siapkan barang, kemudian cari pembeli gitu ya. Tapi yang pasti adalah pertama kita harus ubah mindset itu. Yang selama ini menggelayutin dari pola pikir orang Indonesia adalah ekspor itu sulit. Oh, saya tidak bisa bahasa Indonesia,
saya tidak punya modal, saya tidak punya banyak hal yang melayani mereka, sehingga itulah yang membuat mereka tidak mau melangkah. Nah, seharusnya kita buang tuh mindsetnya bahwa selagi ada barang, selagi ada pembeli, itu kita bisa ekspor. Semudah itu, jujur, semudah itu, karena pengalaman kami pribadi bahwa tanpa modal pun kita bisa. Cuma yang penting sebagai seorang pebisnis atau eksportir adalah bagaimana punya integritas, bagaimana punya akhlak yang memang bisa dipercaya orang. Karena jujur dan bisa dipercaya itulah salah satu modal dasar bagaimana membangun hubungan jual beli antar dua negara, apalagi kita berbeda karakter, beda budaya, beda agama, tapi dengan cara kita jujur dan bicara apa adanya jauh-jauh lebih baik, dan itu membuka akses kita untuk pasar internasional ya. Nah, selama ini memang kami mendampingi beberapa UMKM di hampir seluruh Indonesia itu memang mereka tidak percaya diri untuk diri mereka. Mereka percaya produknya, tapi mereka tidak percaya kemampuan bagaimana mereka. Saya Pak, kalau ketemu dengan orang asing, bagaimana kalimat pembukanya, terus bagaimana teknik closingnya, itu kan sebenarnya ada ya ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Saya jujur ke awal saya ekspor ketemu dengan orang Arab, saya tidak bisa bahasa Arab, mereka tidak bisa bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah bisa terlaksana transaksinya gitu. Bagaimana aplikasi itulah teknologi itu sangat membantu sekali. Bagaimana orang yang jauh bisa jadi dekat, kemudian bahasa. Saya menggunakan pakai HP Google Translate, saya kasih, mereka translate lagi begitu. Jadi tidak pernah ngomong sama sekali. Jadi dengan budaya begitu kita bisa. Gitu. Jadi tidak ada sebenarnya kendala kecuali dalam diri pendiri UMKM itu sendiri. Jadi mari sama-sama UMKM, mungkin saya memanggil, mari kita buka cara pandang dan pola pikir kita bahwa sebenarnya penghalang di dalam diri kita itu, penghalang untuk maju itu ada di diri kita. Gitu. Makanya perlunya kita berjaring, bersosialisasi, berkomunitas agar membentuk karakter itu saling berdiri. Percayalah, ibu-ibu ini kalau sendiri berbeda dengan kalau rame. Rame itu bareng. Nah, makanya dengan kita bersama, apalagi ini ada IBT, satu komunitas, satu tujuan, jauh lebih semangat dan luar biasa. Mudah-mudahan selalu jaya IBT ya. Oke, terima kasih Jaya, selalu IBT ya. Oke teman-teman, itu tadi jangan lupa dicatat. Terima kasih ilmunya telah berbagi, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di next episode. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Bisa. Dadah Pak Bu. Dadah.